low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bek Timnas Indonesia, Miss Hilgers terpaksa ditarik keluar lapangan saat FC20 melawan Fortuna Sittard dalam lanjutan Eredivisie, Sabtu, tanggal 5 April tahun 2025 malam. Bertindak sebagai tuan rumah, FC20 sempat unggul lebih dahulu melalui eksekusi penalti Semstein pada menit ke-27. Keunggulan 1-0 bertahan hingga jeda pertandingan. Mimpi buruk berawal pada menit ke-68. Miss Hilgers sempat mengalami masalah kesehatan. Pemain 23 tahun tersebut langsung menjatuhkan diri di lapangan usai momen membuang bola. Pemain berdarah Manado tersebut menutup wajahnya sambil menahan rasa sakit. Setelah mengalami perawatan cukup lama, akhirnya Miss Hilgers langsung ditarik keluar oleh Joseph Osting selaku pelatih kepala FC20. Miss Hilgers digantikan oleh Max Bruns pada menit ke-70. Saat hendak berjalan keluar lapangan, Miss Hilgers terlihat mual hingga beberapa kali mau muntah. Dirinya langsung bergegas masuk lorong ruang ganti sambil menutup mulutnya. Kehilangan Hilgers berdampak buruk bagi lini pertahanan Twente. Mereka harus kebobolan di masa injury time babak kedua melalui gol yang dicetak Rodrigo Good. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Tidak diketahui apa sebab Miss Hilgers terkapar pada laga tersebut. Pihak klub, sampai tulisan ini rilis belum menyampaikan pernyataan resmi soal keadaan Miss Hilgers. Komentator pertandingan dalam bahasa Belanda menduga bahwa Miss Hilgers mengalami sakit. Sementara warganet di sosial media juga mengatakan bahwa sang pemain mengalami tidak enak badan. Sebelumnya, sang pemain mengalami cedera saat membela timnas Indonesia. Cederanya dialami saat timnas Indonesia dihajar 1-5 oleh Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Pemain 23 tahun tersebut mengalami cedera di bagian selangkangan. Kondisi tersebut membuatnya langsung terbang ke Belanda sesaat setelah laga. Pada laga berikutnya, dirinya tak tampil kala timnas Indonesia mengalahkan Bahrain. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer. Media Vietnam soroti timnas U17 Indonesia kangkangi negara Eropa langganan Piala Dunia, dari Belanda hingga Spanyol. Timnas U17 Indonesia asuhan Nova Arianto berhasil meraih 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025. Kepastian itu didapat setelah timnas U17 Indonesia melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025. Skuad muda Garuda berstatus juara grup C usai mempecundangi Korea Selatan dan Yaman. Kesuksesan timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 dan lolos ke Piala Dunia ini disorot media Vietnam. Media Vietnam Tetao 247 terpukau dengan cara Indonesia mendahului sejumlah negara Eropa. Khususnya langganan di Piala Dunia, dari 48 tempat, 38 diantaranya sudah terkonfirmasi dan tersisa 10 tiket. Di kawasan Eropa, UEFA, sudah ada 11 negara yang memastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Termasuk Belgia, Inggris, Austria, Kroasia, Republik Ceko, Prancis, Jerman, Italia, Portugal, Republik Irlandia, dan Swiss. Lalu di kawasan CONCACAF, 8 negara mewakili Amerika Utara, Tengah dan Kepulauan Karibia. Di antaranya El Salvador, Honduras, Panama, AS, Kanada, Costa Rica, Haiti, dan Meksiko. Sementara itu wakil Oceania terdiri dari 3 tim, yakni Fiji, Selandia Baru dan Kaledonia Baru. Konfederasi Sepak Bola Afrika juga sudah memiliki 8 tim untuk berpartisipasi di Qatar, yakni Burkina Faso,
Mali, Maroko, Afrika Selatan, Zambia, Pantai Gading, Senegal, dan Tunisia. 2 tiket tersisa akan diperebutkan pada tanggal 12 April mendatang, sementara wakil Amerika Selatan ada 4. Seperti Brasil, Chile, Kolombia dan Venezuela, sebanyak 3 tempat masih kosong di kawasan ini. Sementara itu di kawasan Asia sudah 3 tim yang menyegel tiket, di antaranya Uzbekistan, Arab Saudi dan Indonesia. With the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong menegaskan tidak akan buru-buru kembali melatih, dirinya pun mengaku ingin belajar sepak bola lagi. Pernyataan itu dilontarkan Sintayong saat menanggapi rumor tawaran yang datang dari sejumlah klub Liga 1. Tak main-main, 2 klub besar Liga 1 dikabarkan telah mengajukan tawaran kepada pelatih asal Korea Selatan itu. 2 klub yang dimaksud adalah Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya disebut telah mengajukan tawaran untuknya. Akan tetapi, Sintayong menepis kabar tersebut dan menyebut belum ada tawaran resmi untuknya sejauh ini. Informasi itu tidak benar. Saya belum menerima tawaran apapun dari Indonesia. Dan hingga kini belum ada kontak resmi, kata Sintayong dalam wawancara bersama Korea News Daily. Lebih lanjut, Sintayong menjelaskan kondisinya saat ini yang masih belum ingin kembali melatih. Sintayong juga lebih sering berada di Indonesia saat skuad Garuda berlaga dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas, apa alasan Sintayong belum akan melatih lagi? Ingin belajar ilmu sepak bola menjadi penyebabnya. Sintayong mengaku ingin meningkatkan pengetahuan sepak bolanya dan tak ingin tergesa-gesa menerima tawaran melatih. Saya ingin memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan pengetahuan saya tentang sepak bola. Saya tidak ingin membuat keputusan tergesa-gesa, kata Sintayong lagi. Meski begitu, Sintayong tidak menutup kemungkinan mempertimbangkan tawaran jika ada yang cocok. Namun, pelatih berusia 54 tahun itu mengaku masih ingin memanfaatkan waktunya saat ini untuk beristirahat. Jika ada tawaran yang cocok di masa mendatang, saya pasti akan mempertimbangkannya. Tetapi saat ini, yang aku perlukan adalah waktu untuk beristirahat, pungkasnya.